Selamat datang di video pembelajaran geografi bersama saya, Feni dari Pendidikan Geografi FKIP Untan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan pastinya dekat dengan kita, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa di Kalimantan ada hutan dan di Papua ada burung cendrawasih? Nah, di video ini kita akan membahas semuanya. Jadi, tonton sampai habis ya. Kok bisa sih flora dan fauna nggak tersebar merata di seluruh Indonesia? Apa sih yang mempengaruhinya? Jadi, faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor iklim. Iklim itu berpengaruh besar loh. Coba deh kalian bayangkan, hutan di Kalimantan yang lebat dan hijau karena hujan yang tinggi, beda banget sama Nusa Tenggara yang lebih kering dan banyak pada rumput. Nah, ini lebih keren lagi loh, karena Indonesia itu terbagi jadi 3 zona geologi utama. Yang pertama ada paparan Sunda, yang terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dulu itu menyatu dengan Asia, makanya hewan dan tumbuhannya itu mirip. Yang kedua ada paparan Sahul, yang terdiri dari Papua dan sekitarnya. Dulu itu menyatu dengan Australia, jadi banyak hewan yang mirip. Yang ketiga, zona Wallacea. Zona Wallacea ini terdiri dari Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah unik ini punya flora dan fauna yang khas. Contohnya itu ada Komodo di Pulau Komodo. Bagaimana sih peran manusia di persebaran flora fauna ini? Jadi, manusia juga ikut andil dalam persebaran flora dan fauna. Contohnya, sawit yang sekarang banyak di Sumatera dan di Kalimantan, padahal aslinya bukan tanaman asli Indonesia. Sayangnya, aktivitas manusia juga bisa bikin beberapa spesies punah, seperti harimau Jawa yang sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, tadi kita udah bahas penyebabnya. Sekarang kita lihat contoh flora dan fauna khas di Indonesia. Yuk, mari kita simak. Flora khas yang ada di Indonesia yaitu ada Rafflesia arnoldii dari Sumatera. Bunga ini merupakan bunga terbesar di dunia, tapi baunya, ya kalian tahu lah sendiri ya. Kemudian yang kedua ada pohon jati di Jawa. Kayaknya itu sangat kuat banget, cocok banget buat pengobatan. Yang ketiga ada sagu di Papua. Sagu ini merupakan makanan pokok masyarakat Papua yang kaya manfaat. Kemudian ada fauna khas di Indonesia. Yang pertama itu ada harimau Sumatera, salah satu kucing terbesar yang tersisa di Indonesia. Yang kedua ada komodo, adalah raksasa yang cuma bisa ditemukan di Indonesia loh. Kemudian yang ketiga ada burung cendrawasih, si burung surga yang ada di Papua. Burung ini sangat cantik banget, keren banget kan? Makanya kita harus ikut melestarikannya. Di Indonesia kita punya Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi badak Jawa. Di Jawa ada Suaka Margasatwa, Baluran yang melindungi benteng dan satwa lainnya. Kemudian di Sumatera ada cagar alam Rafflesia untuk melindungi bunga langka ini supaya nggak punah. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, jangan beli atau pelihara hewan langka, dukung konservasi dengan ikut program penanaman pohon. Percaya deh, tindakan kecil ini bisa berdampak besar kalau kita semua melakukannya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang flora dan fauna di Indonesia. Kita udah belajar kenapa flora dan fauna tersebar di berbeda-beda. Tapi ingat teman-teman, ilmu itu makin keren kalau kita terus mendalaminya. Kalau kalian penasaran, coba deh cari tahu lebih dalam tentang spesies unik di daerah kalian. Siapa tahu ada flora dan fauna yang langka yang bisa kita bantu lestarikan. Jangan lupa kita jaga alam jaga kita. Karena alam yang sehat adalah warisan untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya Feni izin pamit undur diri. Bye-bye semuanya. See you.